Selamat malam semua, apa kabar? Bersama saya Roy Berti. Pada malam hari ini saya akan memberikan sharing pengalaman ya, atau memberikan juga informasi untuk teman-teman semua, terutama bagi calon-calon tour guide. Nah, untuk malam hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik memandu di saat Anda mengadakan tour. Nah, untuk teknik memandu di saat Anda mengadakan tour, ya pertama-tama sebelum Anda menjemput tamu di hotel atau di penginapan ataupun di resort, ya Anda harus yakinkan bahwa Anda telah mempelajari ya, tour program ya, yang diberikan oleh travel agent. Jadi you need to learn. Misalnya Anda akan adakan tour ke dataran tinggi Minahasa, ya, Minahasa Highland Tour. Nah, spot-spot mana, objek-objek wisata mana yang akan Anda berhenti bersama dengan wisatawan? Nah, itu perlu Anda pelajari ya, sebelum Anda bersama-sama dengan wisatawan. Itu satu, tour programnya harus yakin. Kemudian kedua, yakinkan bahwa semua biaya-biaya yang akan dikeluarkan itu Anda sudah pegang uangnya. Jadi dari travel sudah memberikan kepada Anda ya. Nah, yang ketiga, ini personal contact. Jadi personal contact baik driver, kemudian restoran misalnya yang akan wisatawan makan siang ataupun makan malam, atau tempat-tempat lain di mana itu perlu untuk Anda hubungi ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi tour programnya itu Anda harus pelajari ya. Kemudian yang tadi saya bilang personal contact yang perlu dihubungi. Kemudian biaya, jadi uang untuk dikeluarkan di saat tour itu juga Anda harus miliki saat itu. Nah, sebelum Anda menjemput tamu untuk adakan tour, itu setengah jam sebelum itu Anda sudah harus tiba di hotel. Kemudian Anda komunikasi dengan driver, apakah busnya sudah ada. Jika sudah ada, nanti Anda itu langsung ke busnya, kemudian periksa ya, terutama cek mic, kemudian ya periksa kebersihan. Tapi sekali lagi untuk pengalaman saya sendiri itu biasanya selalu itu bus dalam keadaan bersih ya, begitu juga mic. Tapi ya you need to check ya, to convince. Jadi before you make the tour everything is okay. Jadi sebelum tour semuanya itu sudah siap ya. Nah, berikutnya pada saat jam udah tiba, Anda menjemput tamu ya, kembali say hello, ketemu tamu, cerita-cerita sedikit. Nah, waktu udah tiba, Anda persilakan mereka untuk naik ke bus. Nah, pada saat mereka naik bus, mungkin Anda ketemu pimpinan rombongan ataupun tour leader untuk meyakinkan berapa peserta yang akan ikut. Ya, meskipun Anda sudah tahu misalnya ada 30 orang, ya, tapi Anda yakinkan kembali karena bisa aja dia berkurang. Seandainya ada peserta yang tidak ingin ya, tidak bisa untuk ikut, mungkin karena kurang sehat atau karena kecapean, ada case-case seperti itu. Tapi biasanya
30 orang itu ikut program. Nah, persilakan mereka naik ke bus, dan pada saat mereka sudah di bus, Anda hitung, yakinkan bahwa betul-betul 30 peserta itu ada di dalam bus. Kemudian Anda cari posisi yang baik untuk menjelaskan kepada tamu-tamu atau untuk greetings dan lain-lain. Jadi pada saat Anda sudah ambil posisi, semuanya sudah siap untuk berangkat, ya Anda mulai dengan greetings. Biasanya saya itu greetingsnya seperti ini. Selamat pagi Bapak Ibu-Ibu, apa kabar semuanya? Ini sedikit smile ya. Semalam tidurnya gimana? Nah, itu ada case-case di mana jawabannya wah mantap, ada juga yang jawabannya aduh banyak nyamuk ya. Kok di kamar saya itu banyak nyamuk. Nah, ini perlu Anda simpan. Kemudian untuk bahan informasi ke pihak hotel ya. Apakah nanti pihak hotel nanti sebelum mereka masuk lagi ke kamar atau bagaimana bisa untuk mengatasi permasalahan ini. Seperti itu. Setelah itu, maaf ini ada sedikit gangguan di handphone saya. Ya. Jadi setelah itu Anda mulai bertanya soal bagaimana tidur semalam. Kemudian Anda mungkin bertanya lagi, apakah semua sudah makan pagi? Ya. Haven't you really unbeaten of need? Ya. Sudah makan pagi semuanya? Nah, makan paginya itu bagaimana? Makanan dari hotel. Ya, ada yang bilang ya lumayan, ada yang bilang bagus. Tapi perlu juga untuk tour guide ingat, bagi para wisatawan itu untuk dijelaskan. Biasanya hari pertama itu dijelaskan juga soal bubur Manado. Jadi bubur Manado ini jangan sampai ada orang yang tidak begitu kuat perutnya ya, pencernaannya, akhirnya timbul masalah ya, dalam perjalanan. Jadi Anda sudah informasikan, karena bubur Manado ini orang Manado sudah terbiasa makan bubur Manado di saat pagi hari. Jadi perutnya aman-aman. Tapi mungkin orang dari luar daerah itu bisa aja tidak terbiasa. Akhirnya bermasalah di pencernaan. Jadi ada pengalaman kami antar tamu itu sempat ada yang dari luar daerah meskipun sudah diinformasikan coba makan pagi bubur Manado. Nah, ini bubur Manado ini memang bubur yang memperlancar pencernaan. Nah, satu orang ini dia mencoba makan bubur Manado. Karena mungkin dia merasa lesat, dia makan sedikit banyak. Nah, pada saat tur akhirnya timbul masalah di perut. Nah, ini sekali lagi saya jelaskan, untuk tour guide perlu untuk menginformasikan hal-hal seperti itu. Oke, saya lanjut. Jadi sudah tanya itu, kemudian Anda mulai dengan membicarakan soal tour program. Ini penting sekali ya, seperti yang saya jelaskan di teknik memandu transfer in, juga untuk teknik memandu on tour ini perlu untuk dijelaskan. Jadi Bapak Ibu-Ibu, ladies and gentlemen, today I would like to explain you about our tour program, Minahasa Highland tour program ya, itinerary. Jadi from here, dari sini, dari hotel, from the hotel we are going to go to for instance Citraland ya. Ya, takes around 30 minutes. Itu cuma contoh, tergantung hotelnya di mana ya.
di sana itu Anda akan turun untuk photostop, ya, photostop monumen Tuhan Yesus memberkati. Ya, Anda juga bisa melihat pemandangan dari gunung tertinggi yang ada di Sulawesi Utara, namanya Gunung Kelabat, dan juga daerah dari perumahan Citraland. Itu sebenarnya banyak sekali yang perlu Anda informasikan soal Citraland, ya. Tapi saya sedikit-sedikit aja, karena untuk materi informasi itu memang ada materi khusus. Itu banyak sekali. Ya. Dari Citraland itu Anda diberikan waktu mungkin 20 menit misalnya, ya. Di 20 menit sana foto-foto, kemudian langsung ke tempat yang lainnya, tempat kedua. Nah, di tempat kedua itu perjalanan misalnya setengah jam lagi. Apa yang akan Anda sekalian lakukan di sana, apa yang akan mereka lihat di sana, itu Anda jelaskan sedikit. Nah, kemudian dari tempat kedua menuju ke tempat ketiga. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, Anda perlu untuk menjelaskan soal jarak tempuh, soal waktu. Dari tempat ketiga misalnya ke tempat keempat, ya. Tempat keempat Anda akan makan siang. Makan siang untuk di tour ini, makanya di rumah makan yang bernama A. Itu ada lokasinya di daerah pinggiran danau misalnya, pinggiran danau. Nah, makanan apa yang menu makanan apa yang akan tamu-tamu makan, itu perlu Anda jelaskan sedikit, ya. Saya mungkin kasih contoh, biasanya di restoran-restoran yang ada di pinggiran danau, menu makanan itu ada mujair, ya. Mujair bakar, mujair goreng, ada mujair woko, kadang juga ada ayam, ada cumi, ya. Kemudian kangkung, sayur kangkung. Itu biasanya mereka siapin sayur kangkung atau sayur pakis, bahasa Manado sayur paku, ya. Makan siang, setelah makan siang itu Anda akan lanjutkan menuju ke tempat yang kelima misalnya. Setelah jarak tempuh atau memakan waktu kurang lebih misalnya 30 menit lagi atau 20 menit. Nah, setelah makan siang, setelah ke tempat yang kelima, lanjut ke tempat keenam. Setelah ke tempat keenam, itu ke tempat ketujuh. Di tempat ketujuh ini kita akan coffee break, ya. Jadi coffee breaknya itu di samping kopi, mungkin jika perusahaan travel itu dia berikan servis tambahan dengan ada pisang goreng atau lain-lain, itu perlu Anda jelaskan. Saya potong sedikit bahwa hal yang perlu dijelaskan pada saat sebelum tiba di makan siang, ya, ataupun di coffee break itu, tadi menu makanannya, kemudian apa yang ditanggung oleh travel agent, apa yang tidak, ya. Jadi itu perlu dijelaskan, karena jangan sampai tidak dijelaskan, ya, mereka makan, ada makanan tambahan, ya, mereka pikir itu sudah masuk di bagian dari servis. Karena ada banyak tamu ya sudah mengerti, ya, tapi juga ada beberapa case yang mereka itu ya mungkin karena kurang jalan-jalan sampai tidak begitu tahu. Jadi perlu untuk seorang tour guide untuk menjelaskan itu, ya. Jadi saya kasih contoh, jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, untuk makan siangnya nanti apa yang di serve oleh perusahaan hanyalah ini, ya. Jadi jika ada tambahan menu-menu lainnya itu nanti opsional.
Opsional artinya dalam bahasa Manado itu BSS, bayar sendiri-sendiri. Begitu juga pada saat coffee break ya, coffee time ya. Anda juga jelaskan apa yang perlu untuk mereka ketahui. Nah, setelah saya lanjut soal tour program ya. Setelah kita coffee time, dilanjutkan kembali turnya menuju ke tempat berikutnya. Jarak tempuh misalnya 20 menit. Jadi perlu tetap tour guide untuk menjelaskannya. Nah, dari tempat yang ke-6 misalnya itu lanjut ke tempat ke-7 atau ke-8 ya. Kemudian karena sudah sore dan tour program seperti itu turun Manado, perjalanan dari tempat yang ke-8 untuk ke Manado mungkin 1 jam atau 1 jam lebih, itu Anda jelaskan. Ada yang langsung kembali ke hotel ya, ada yang programnya itu diikuti dengan makan malam. Nah, jika untuk program Highland Tour ini diikuti dengan makan malam, oke, jelaskan ya, tour guide need to explain ya. Untuk makan malamnya di rumah makan A, lokasinya di misalnya pinggiran pantai, menu makanannya seperti ini ya. Jadi mohon maaf, saya ingatkan kembali ya, seperti makan siang tadi ya, jika ada teman-teman menu secara pribadi per pribadi itu opsional atau BSS atau bayar sendiri-sendiri orang Manado bilang. Nah, setelah makan malam itu Anda menuju ke hotel, pulang kembali ke hotel. Jadi itu tour programnya sudah selesai. Jadi seperti itu. Nah, setelah Anda menjelaskan soal tour program kepada tamu-tamu, nah mungkin penjelasan itu mungkin 10 menit atau 15 menit ya. Setelah itu apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang tour guide? Nah, tentunya kita harus memberikan informasi. Ya, selalu memberikan informasi. Pengalaman saya dan teman-teman ya, jika kita membawa tamu-tamu asing yang dari Eropa, yang dari Amerika ya, dari Jepang, itu kebanyakan mereka itu sangat-sangat ingin mendapatkan informasi full dari tour guide. Jadi selama 1 hari kita betul-betul tidak berhenti untuk memberikan informasi kepada mereka. Baik informasi soal potensi-potensi, informasi soal pendidikan, informasi soal sosial masyarakat, informasi soal objek-objek wisata, dan lain-lain. Itu selama perjalanan tour. Itu pengalaman saya. Jika tamu-tamu dari wisatawan lokal, ini yang perlu juga tour guide itu belajar ya. Jadi kadang informasinya itu tidak seperti yang pengalaman kami jika membawa tamu-tamu asing. Nah, mereka sudah tahu tour programnya, kemudian kita berikan informasi. Kalau saya itu kebanyakan informasi itu saya akan kasih selama 1 jam kalau untuk tamu-tamu Indonesia. Pengalaman kami kenapa mereka tidak terlalu, saya kurang tahu ya, tapi tidak seperti tamu-tamu asing. Bukannya untuk memberakan, maaf, tapi ini fakta atau pengalaman saya. Nah, kebanyakan kami itu jika sudah 1 jam kami memberikan informasi, mereka mulai pada ngantuk, Nah, itulah pinter-pinter tour guide melihat. Jika dalam grup itu 90% masih mata terbuka dan mereka memperhatikan Anda, oke, lanjut. Tetapi jika 25-35% itu sudah mulai kelihatan bosan atau apa, itu pinter-pinter tour guide untuk coba untuk
bukannya berhenti memberikan informasi, tapi menanyakan kepada mereka. Ya, apakah saya mau lanjut untuk memberikan informasi, atau mungkin ingin kita karaoke bersama. Kebanyakan jika saya sudah menyentuh karaoke, kebanyakan oke. Seperti itu. Jadi nyanyi-nyanyi bersama. Mereka tuh ingin senang-senang sambil menikmati pemandangan. Ya. Itu tipe dari grup-grup, kebanyakan grup dari Indonesia, wisatawan lokal ya. Jadi sekali lagi pintar-pintar tour guide untuk melihat situasi dalam bus. Karena intinya kita harus menyenangkan mereka, seperti itu ya. Nah, saya lanjut. Jadi perlu untuk kita menginformasikan. Ya, informasi yang kayak potensi soal daerah yang akan kita kunjungi, budayanya apa, masyarakatnya itu modelnya bagaimana, soal mungkin pendidikan, ekonomi, dan beberapa hal penting yang mungkin saya harus ingatkan. Sudah informasi yang jelas itu punya materi khusus ya. Beberapa hal penting yang mungkin saya akan jelaskan perlu untuk guide harus lakukan ya. Pada saat tour, 1 jam sebelum makan siang, pertama 1 jam sebelum makan siang Anda harus reconfirm. Jadi perlu untuk rekonfirmasi lagi ya kepada restoran yang akan kita kunjungi. Jadi di SMS atau di telepon bahwa 1 jam lagi kita akan tiba di restoran. Kenapa itu perlu? Supaya mereka mempersiapkan makanannya itu bisa on time. Kalaupun terlambat sedikit ya sampai 5 menit, jangan sampai setengah jam. Dan selalu pada posisi masakan itu masih hangat ya. Jangan sampai kita tidak komunikasi, akhirnya mereka mempersiapkan mungkin terlalu awal ya, makanannya sudah dingin ya, seperti itu. Ataupun mereka terlambat untuk menyiapkan makanan. Jadi sekali lagi, untuk makan malam maupun makan siang itu Anda perlu memberikan informasi ke restoran ya, 1 jam sebelum itu, sebelum Anda tiba. Itu hal yang sangat penting. Kemudian kedua, Anda selalu harus meyakinkan bahwa di saat mereka ada turun di satu spot, satu objek wisata, Anda harus yakinkan betul-betul waktu saat mereka naik di bus itu lengkap. Ya, itu harus lengkap. Di objek-objek wisata juga begitu. Jadi jangan sampai tidak lengkap. Itu. Kemudian hal yang lain juga yang perlu tour guide ketahui atau calon-calon tour guide ketahui, Anda jika harus menyeberang jalan itu Anda harus kontrol. Jadi jika ada perlu untuk menyeberang jalan dan banyak mobil atau apapun, Anda harus mengontrol. Jangan sampai terjadi kecelakaan ya. Hal-hal begitu harus kita hindari ya. Jadi itu mungkin beberapa hal penting di saat tour yang harus kita ingatkan. Ada lagi satu hal setelah mungkin dari tempat yang ya kayak makan siang, makan malam, atau waktu saat coffee break ya, mereka kadang itu saat tiba cari tempat charge handphone. Itu juga perlu Anda kontrol dan selalu mengingatkan kepada mereka pada saat sudah mau berangkat ke objek wisata ya, ke tempat yang berikutnya. Jadi selalu diingatkan, mohon diperhatikan, tolong dicek barang bawaan Anda. Di samping Anda memang sudah kontrol tempat-tempat charge itu, sudah nggak ada handphonenya. Pada saat mereka sudah selesai makan, Anda keliling tempatnya, nggak ada barang yang jatuh. Tapi tetap di saat di bus, sebelum bus jalan itu Anda coba ingatkan. Ya, jangan sampai ada barang yang lupa. Memang sekali lagi kita di Sulawesi Utara ini itu orang-orangnya masih jujur. Kalaupun ada yang kelupaan itu
saya yakin dan pengalaman mungkin saya dengar teman itu pasti dikembalikan ya. Nah, meskipun sudah diingatkan, kadang-kadang mereka ya ada mungkin langsung cek, ada yang pikir barangnya sudah ada, ternyata ada ketinggalan ya. Nah, hal-hal itu tour guide itu harus hindari. Jangan sampai ada barang ketinggalan ataupun ada orang yang ketinggalan. Oke. Untuk hari ini, jadi untuk malam ini, saya pikir teknik memandu untuk saat tour sudah selesai. Nanti juga saya akan membuat video untuk teknik memandu di saat transfer out ya. Jadi sekali lagi semoga sharing saya ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya ya, jika Anda tertarik dengan video-video saya persilakan untuk nonton, dan jika berkehendak bisa kasih komen, like ataupun subscribe at my YouTube channel Manado CR TV. Oke, selamat malam, sampai jumpa.